Salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memimpin kami sampai dengan saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus kiranya mencerahkan hati kami, menolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 9 ayat 47. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema melihat dengan cara Tuhan. Saudara-saudara, kita kagum akan Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan kita. Semua bagian tubuh kita termasuk mata, sehingga kita dapat melihat alam semesta yang indah, melihat warna-warni yang menyegarkan, dan melihat manusia satu dengan yang lain di dalam kekaguman. Kekaguman demi kekaguman selalu muncul melalui penglihatan kita. Segala ciptaan hendak menceritakan kemuliaan Tuhan. Namun sayang karena ternyata tidak semua manusia dapat melihat dengan benar. Terlepas bahwa ada memang yang buta secara fisik. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa banyak orang yang menyalahgunakan matanya untuk hal-hal yang tidak benar. Itulah sebabnya ayat ini begitu penting. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Tentu ini menjadi satu teguran, menjadi satu peringatan. Supaya setiap anak-anak Tuhan tidak menyalahgunakan matanya untuk berbuat dosa. Karena semua kita manusia pasti memiliki keinginan mata. Tetapi mata kita haruslah dikendalikan. Bagaimana caranya? Pertama, jangan melihat hal-hal yang tidak berguna. Ada banyak hal yang bisa kita lihat, namun tidak semua berguna. Ketika kita menyaksikan televisi ataupun video, tidak semua yang membangun. Maka terhadap tontonan yang merusak, kita harus menutup mata. Perhatikan bahwa sebagaimana prinsip firman Tuhan, jangan kita membuang-buang waktu atau memboroskan waktu dan juga tentu tenaga kita untuk sesuatu yang useless, yang tidak berguna. Karena hal itu sangat merugikan. Mazmur 119 ayat 37 berkata, lalukanlah matamu daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang mengarahkan seluruh langkah kita. Namun juga harus ada komitmen untuk menjaga kehidupan kita, menjaga mata kita terhadap hal-hal yang hampa. Lalu yang kedua, hati-hatilah dengan keinginan mata. Banyak orang yang tidak dapat mengendalikan matanya, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saudara pasti ingat kisah Daud. Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan karena keinginan matanya. Tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya menimbulkan korban jiwa, yaitu Uria. Betapa sadisnya dosa itu. Ada ungkapan dari mata turun ke hati. Awalnya hanya melihat, lama-lama sudah join di dalam dosa. Ada orang yang jatuh dalam dosa karena tidak tahan melihat uang, misalnya seperti Ananias dan Safira. Hati-hati, uang bisa membuat kita lupa diri dan lupa Tuhan, sehingga menghalalkan segala cara. Markus 9 ayat 47 menjadi peringatan keras. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah itu. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan dosa apapun, termasuk keinginan mata yang dapat menjerumuskan. Dan bukan hanya menjerumuskan diri sendiri, tetapi bisa orang lain juga. Yang ketiga, mengikuti teladan yang benar. Dalam bagian ini,
Disebutkan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka lelah seperti domba yang tidak bergembala. Kita perlu melihat dengan cara Tuhan. Kita tidak berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada orang lain. Yesus melihat orang banyak, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hal seperti inilah yang harus kita miliki. Melihat dengan cara Tuhan. Ketika Yosua dan Kaleb diutus untuk mengintai tanah Kanaan, mereka melihat bahwa di sana ada banyak musuh. Akan tetapi mereka tidak fokus kepada musuh-musuh. Mereka berfokus kepada Tuhan dan mereka berkata, Tuhan kita maha besar, musuh itu kecil. Inilah cara pandang, cara melihat yang sudah diubahkan. Saudara, kita bisa melihat dengan cara Tuhan jika hidup kita sudah dibaharui di dalam Tuhan. Hidup dan pikiran kita sudah diterangi oleh firman Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu melihat apa yang benar, melihat apa yang berguna bagi kita, yang berguna bagi sesama, dan terlebih yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya oleh pimpinan Roh Kudus, kami bisa melihat dengan cara Tuhan. Kami memiliki cara pandang yang benar sesuai dengan firman, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui semua itu Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah seluruh hati kami, seluruh motivasi kami. Kuduskanlah juga mata kami, penglihatan kami, sehingga sungguh-sungguh hanya memandang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.